disayang itu penting, gak cuma nyayangin, begitu juga sebaliknya. Nyayangin itu penting, gak cuma disayang. Kita bisa jadi diri kita sendiri, nggak ngerasa dihakimi. Pengen anaknya tuh lo nggak boleh dependent on siapa-siapa, lo harus punya kebahagiaan lo sendiri dan segala macam gitu. Hai Bella, kembali lagi di Pop Bella Sign In. Kali ini bersama aku, Indari Subangkit. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu cast dari film Satu Kakak Tujuh Ponakan. Apa kabar Ciko dan Manda? Baik. Terima kasih ya sebelumnya udah main ke kantor Pop Bella hari ini. Jadi hari ini tuh kita bakal ngobrol soal film barunya mereka nih, Satu Kakak Tujuh Ponakan. Oke, mungkin anak-anak milenial udah lumayan familiar ya denger nama Satu Kakak Tujuh Ponakan, karena sebelumnya ini kan diangkat dari sinetron era 90-an. Betul. Nah, tapi sebenarnya banyak juga yang anak Gen Z juga kayaknya belum tahu nih. Termasuk saya Gen Z ya, ini kan milenial, ini Gen Z. Emang Gen Z ya? Iya. Oke, mungkin boleh nggak sih diceritain sedikit jalan cerita itu seperti apa? Terus ada perbedaan nggak sih antara film dan sinetronnya? Oke, intinya perspektifnya, mana mau cerita? Sok. Perspektif itu tentang seorang anak yang udah remaja tapi nggak punya banyak pilihan dalam hidupnya karena kakaknya itu meninggal dan punya anak, dan jadinya harusnya orang ini yang mengurus, karakter ini yang mengurus. Inti ceritanya kayak begitu. Tapi apakah berbeda? Aku tuh sebenarnya nggak tahu, karena aku aku secara pribadi menghindari nonton film aslinya, sinetron aslinya gitu maksudnya. Jadi tapi sempat diobrolin tipis-tipis, kayaknya ada beberapa adjustment yang dipakai buat era sekarang gitu sama Mas Yandi. Kayaknya itu pertanyaannya lebih tepat, mungkin bisa lebih di-emphasize kalau misalnya itu Mas Yandi yang jawab kali ya. Iya, kalau dari benar. kita. Sama sih. Sama Benar. Tapi berarti secara garis besar ya tentang dia mau karakter kamu itu yang menjadi tulang punggung dalam keluarga. Betul. Oke, nah ini kan di film ini Ciko berperan sebagai Moko ya? Betul. Dan Manda jadi Maureen. Yes. Iya, Maureen. Nah, mungkin boleh nggak sih diceritain karakter kalian itu seperti apa, dan kalian sebenarnya relate nggak sih sama karakter yang kalian mainkan? Duluan. Kalau gue harus konteksnya harus ada dulu. Jadi harus tahu karakter Moko dulu seperti apa, baru ntar Maureen bisa masuk. Iya, udah syutingan ini curang. Penonton kasihan. Enggak, kita emang suka berantem gini. Gimana ya? Aku tuh nggak bisa spill banyak, paling cuman keywordnya aja ya. Moko tuh orang yang sangat responsibel, saking responsibelnya sampai lupa bahwa disayang itu penting, gak cuma nyayangin, begitu juga sebaliknya. Nyayangin itu penting, gak cuma disayang. Terus sangat amat rela berkorban dalam konteks gimana? Dalam konteks kadang-kadang kan kita punya banyak pilihan dalam hidup, mau ngambil tanggung jawab apa enggak. Tapi Moko tuh selalu pengen jadi orang yang bertanggung jawab gitu. Yang bentuknya mungkin bukan beban, tapi ya tanggung jawab aja. Ini udah jadi tanggung jawab gue, bisa ngemban tanggung jawab gitu orang. Oke. Kalau Maureen sendiri karakternya seperti apa? Bahkan kenapa ngeliatin kayak gitu? Tapi udah jawab, udah banyak. Saya kali ini belum. Kalau karakter Maureen sendiri, dia tuh sebenarnya bukan teman sih, pacar Moko waktu kuliah, jurusan arsitek bareng gitu. Tapi ketika Moko ditimpa oleh masalah yang sangat besar ini, kakaknya meninggal, jadinya Maureen harus berpisah lah sama Moko gitu. Tapi kalau misalnya karakternya sendiri, Maureen itu cukup ambisi sekali. Mereka berdua sebenarnya lumayan ambisi ya, makanya mereka punya mimpi yang bareng sebenarnya gitu. Terus goal oriented banget gitu anaknya, dan sangat besar hati ya, sangat sabar banget gitu. Iya. Tapi dia cukup tegas gitu. Dia nggak seperti Moko yang selalu second guessing sama pilihan dia. Pilihannya gitu. Dia lumayan yakin lah gitu. Mikirnya nggak cuma emosional,
Nggak cuma emosional tapi logis juga. Logis ya kebalik ya. Gitu. Oh, berarti film ini tuh nggak cuma ngebahas soal keluarga juga, tapi juga relasi antara Moko dan Maureen ya. Betul. Benar, ada bumbu-bumbu percintaan Iya. itu. Jadi pas kita develop gitu, maksudnya kan dari awal tuh emang udah bareng-bareng kan. Kita tuh amazed, kita semua tuh amazed, kayak Mas Yandi, aku, Mas Ringo gitu. Kita semua tuh amazed sama karakternya Maureen. Maksudnya jadi amazed sendiri, ini perempuan kenapa seperti ini? Gitu. Baik sekali. Baik sekali gitu maksudnya. Sangat green flag berarti ya. Parah. Green flag parah. Green flag parah. Maureen. Green flag mentok. Oke, ini film ini kan juga ngebahas soal keluarga ya utamanya. Betul. Tapi menurut kalian sendiri sebagai pemeran utamanya, makna keluarga di mata kalian tuh seperti apa sih? Berat banget ya. Makna keluarga. Aku dulu deh kalau gitu, biar Manda ada waktu. Tapi ntar jadi, yaudah yuk. Ntar jadi influence. Enggak, ntar jadi udah keambil. Jadi Tapi kalau mau duluan gak apa-apa. Nggak tahu, buat aku tuh pulang tuh bener-bener pulang, tempat buat istirahat, tempat aku nggak dinilai, tempat aku bisa jadi aku yang nggak punya, jadi Ciko yang nggak mikir, jadi Ciko yang nggak harus menaruh diri gitu. Tapi belum tentu juga nggak ada konflik, tapi intinya rumah tuh di tempat pulang dalam artian seperti itu. Tempat kamu jadi diri kamu sendiri juga ya. Kalau Manda sendiri gimana? Benar, kurang lebih sama gitu. Sama dia tuh. Rumah kan jadi. Keluarga itu ya zona nyaman kita sih gitu, benar. Kita bisa jadi diri kita sendiri, nggak ngerasa dihakimi seharusnya. Maksudnya aku ngomong gini tuh agak bingung karena idealnya seperti itu. Tapi keluarga nggak selalu seperti itu. Jadi kalau ditanya idealnya keluarga seperti apa, ya seperti yang Ciko bilang tadi. Iya, benar. Tapi ya aku juga setuju karena nggak semua keluarga juga bisa dinilai ideal ya. Betul. Oke, nah ini film ini kan ngomongin soal sandwich generation. Nah, menurut kalian memandang hal ini seperti apa sih? Karena kan isu soal sandwich generation ini udah cukup banyak ya diomongin sama orang-orang di sosial media, udah banyak banget. Benar. Duluan, Man? Kerja, weh. Jadi pressure tahu kalau gitu. Sok atau dana. Sandwich generation ya. Mungkin karena aku ada di sana, aku jadi nggak pernah jadi sebuah label gitu. Benar-benar. Karena ngalamin ya harus survive dengan itu gitu. Jadinya rasanya itu sesuatu yang normal untuk kejadian. Pun di keluarga manapun rasanya, kalau misalnya keluarganya misalnya ada yang meninggal, jadi kita harus bertanggung jawab gitu. Itu pun nggak intensional gitu rasanya. Bukan yang ini gue bebannya gue keluin gitu. Nah, bukan yang kayak gitu. Nah, kalau misalnya tanggapanku gimana? Tanggapannya adalah banyak banget yang jadinya mengasingkan diri terhadap beban, bukan yang melihat itu sebagai sebuah tanggung jawab yang bisa bikin keluarganya malah jadi utuh gitu. Kebayang nggak maksudnya? Iya, kadang-kadang tuh kita suka milih buat lari dari itu. Salah gak? Nggak salah sama sekali. Tapi kalau misalnya ini perspektif aku secara personal gitu, aku malah pengen itu malah aku hadepin terus jadi punya keluarga yang function gitu. Toh ntar aku bikin keluarga lagi pun jadinya bisa aku bawa keluarga itu, aku masukin ke keluargaku yang udah aku punya sekarang. Bagus banget kata-kata. Itu benar banget lagi. Sama, bener banget. Makanya Manda duluan ya abis ini ya. Apapun pertanyaan. Gue ngerasa kayak Moko yang lagi berbicara. Tapi kayak itu Moko setelah film Moko setelah film selesai. Setelah udah menyadari semuanya, itu kayak gini dia keluar gitu. Oke, nah Ciko. Bentar Kak, dia harus jawab. Ya jawab dulu. Oke, jawab. Jangan sama, nggak boleh. Udah lengkap. Apa udah lengkap? Sandwich generation. Sandwich. Sama sih. Nggak ini tahan. Maksudnya aku setuju juga gitu sama yang Ciko bilang tadi gitu. Kalau aku tuh sendiri bukan nggak aware dengan sandwich generation atau aku ada di sandwich generation itu, tapi emang nggak pernah sebelumnya tuh nggak pernah ada label muncul itu, gitu. nggak pernah ada kayak istilah sandwich generation gitu. Selalu istilahnya ya berbakti. Dan ya kayak gitu. Jadi ketika sekarang udah muncul istilah sandwich generation ini, jadi lebih aware dan
Mungkin kalau balik lagi ke filmnya tuh jadi ngerasa kayak ya lo nggak apa-apa kok memperjuangkan keluarga, tapi saling memperjuangkan gitu. Jadi lo memperjuangkan tapi lo juga diperjuangkan gitu. Jadi dengan film ini malah aku jadi ngerasa kalau Sandwich Generation itu ya bukan suatu beban gitu, tapi yang lo bilang tadi bisa menjadi justru perekat keluarganya kok gitu. Tapi harus dengan kesadaran yang tinggi ya dan betul. Kolaborasi keluarga. Betul. Iya benar-benar. Jadi biar nggak beban tuh biar jadi saling ya supaya nggak cuman satu orang doang yang merasa bentuknya beda-beda gitu, bukan finance doang. Nah, benar-benar. Oke, aku mau nanya ke Chiko nih. Di sebuah wawancara, kamu pernah bilang katanya kamu tuh pertama kali baca naskah tuh rasanya sangat emosional ya. Karena itu relate sama kamu. Tapi sebenarnya emang kamu pernahkah menjadi tulang punggung atau saat ini mungkin menjadi tulang punggung? Terus gimana cara kamu melaluinya? Tapi beneran kamu pernah jadi tulang punggung atau gimana? Tulang punggung. Tapi poinnya mungkin gini kali. Nggak, rasanya kalau tulang punggung yang di highlight tuh aku jadi victimize diriku sendiri gitu rasanya. Bener. Mungkin gini kali ya. Pertanyaannya tadi apa bentar? Aku lagi proses. Kamu kan relate ke relate itu kah? Karena apakah kamu pernah menjadi seperti Moko dan gimana cara kamu melalui fase seperti itu? Gitu. Cerita Satu Kakak Tujuh Ponakan tuh cerita yang rasanya sebelum ketemu skrip ini aku nggak pernah tahu kalau bicara sama orang tua itu bisa jadi bentuknya seperti ini. Orang tua tuh maksudnya bicara sama orang yang ngurusin kita atau kita urusin tuh bisa jadi seperti ini. Jadi rasanya relate tuh ini kayak, ini tuh selalu, skrip Satu Kakak Tujuh Ponakan tuh selalu ada di belakang kepalaku. Tapi ternyata diwakilkan pas baca ini, jadinya keluar. Relate atau enggak mungkin maksudnya kita cerita-ceritaan gitu Kak. Mungkin kamu juga tulang punggung, mungkin Manda juga tulang punggung, belum tentu aku bisa nangis. Belum tentu aku bisa emosional, tapi itu ini yang ideal yang aku pengen. Aku pengen bisa sayang dan disayangi gitu. Bukan berarti sekarang hidupku nggak disayangi, cuman rasanya kan buat disayangi itu sebuah bentuk akhir. Tapi gimana sih cara komunikasinya, gimana sih cara mulainya gitu. Itu tuh pas baca ini. Baca ya. Iya, jadinya bener-bener dia juga sama. Oh iya. Mungkin ada nggak momen yang mana yang aja banget dilempar. Mungkin yang bagian-bagian apa lah yang kira-kira yang benar-benar menurut kamu tuh emosional banget. Apakah serelate itu sama kamu? Dan spoiler? Tadi tanpa spoiler lagi padahal ke media sebelumnya. Lupa batasnya sampai mana. Relate banget sih sama karakter Maureen ya kalau aku. Moko juga, tapi juga to what extent aja iya, gitu. to certain extent gitu. Dan kalau Maureen tuh justru, ini sedikit doang ya, ini spoiler sedikit. Jadi waktu casting film ini untuk jadi Maureen, itu tuh sebenarnya nggak terlalu dekat sama karakternya. Terus ketika udah diterima gitu kan jadi Maureen, berapa bulan kemudian, kok jadi kayak Maureen gue. Ada kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup aku yang relate dengan karakter Maureen dan yang dialami oleh mereka berdua. Terus jadinya ikut menuangkan pengalaman aku juga gitu. Gini kali konteksnya tuh Mas Yandi. Enggak ya. Mas Yandi itu orang yang suka banget kolaborasi, sangat amat mau mendengarkan gitu. Nah pas kita pembacaan cerita pertama dibaca doang, bukan reading tuh bukannya nyari karakter ya, benar-benar ngebaca secara objektif ceritanya seperti apa. Mas Yandi tuh intinya poinnya adalah kita semua dilibatkan dalam penulisannya. Maksudnya perspektifnya Amanda sebagai Amanda melihat Maureen tuh ini bener gak sih Maureen kayak gini gitu. Terus Manda pun kebetulan pada saat itu punya perspektif yang mirip. Terus akhirnya ditumpahin, Maureen mungkin gak kayak begini kali ya. Gitu. Nah, jadinya perasaan yang keluar tuh jadi bukan tulus ya, tapi jadi jujur karena beneran dialamin kemarin gitu loh ibaratnya. Jadi ngerti perasaan. Jadi sangat-sangat relate, soalnya jadi lebih emosional juga ketika bacanya. Oke, nih buat Chiko lagi nih ya. Ada nggak pesan yang mau kamu sampaikan untuk orang-orang yang mungkin sekarang saat ini tuh lagi ada di posisi sebagai sandwich generation, sebagai tulang punggung gitu. Pesannya satu kata, jangan pahit ya teman-teman. Jangan pahit. Jangan pahit sama hidup, jangan pahit sama nggak suka. Jangan pahit sama keluarga, jangan pahit sama
relasi gitu, maksudnya jangan pahit gitu. Soalnya aku ngerasa semuanya bisa dibicarakan. Nggak mudah, mungkin nggak sekali, mungkin nggak setahun, mungkin nggak 5 tahun, mungkin bakal lebih lama, tapi bisa. Oke, nah ini aku mau beralih ke Manda. Film ini kan bercerita tentang seorang tulang punggung yang berjuang untuk menghidupi keluarganya. Tapi kalau dari kamu sendiri mungkin ada nggak sih yang kamu ingat, mungkin perjuangan orang tua atau perjuangan keluarga kamu yang masih kamu ingat yang sampai akhirnya membuat kamu menjadi Manda Raules saat ini? Mungkin, mungkin kalau misalnya yang aku ingat tuh sebenarnya perjuangan mamah ya. Mama kan juga termasuk sandwich generation yang menjadi tulang punggung keluarganya yang beneran 7 anak, beneran 7 siblings. Jadi lumayan banyak gitu. Udah gitu juga lumayan tidak memiliki financial freedom hingga akhirnya dia sebenarnya idealnya pengen anaknya tuh nggak seperti dia. Pengen anaknya tuh lo nggak boleh dependent on siapa-siapa, lo harus punya kebahagiaan lo sendiri dan segala macam gitu. Memang mudah sekali ya kayaknya kalau didengar gitu, tapi kenyataannya ternyata untuk nge-break pattern sandwich generation itu nggak semudah itu. Bahkan aku nggak tahu apakah sebenarnya memang harus dipatahkan atau yang film ini berusaha untuk kasih lihat kalau ternyata bisa kok kita make it work dengan cara ya saling berjuang gitu. Jadi kuncinya mungkin yang aku bilang tadi, memperjuangkan tapi juga diperjuangkan, menyayangi tapi juga harus mau disayang gitu. Jadi bebannya jangan di lo aja. Kenapa dilempar ke saya? Ini kayaknya Moko udah sangat itu ya menempel sama Ciko ya. Oke, ngomongin soal film Satu Kakak Tujuh Ponakan. Ini kan karyanya Mas Yandi Lawrence ya. Nah, ada pressure nggak sih ketika bermain di film ini? Mengingat kan sebelumnya film Mas Yandi itu kan berhasil bawa 7 Piala Citra kan di FPI. Nah, ada pressure atau beban tersendiri nggak sih ketika main di film ini? Pertama, enggak. Aku nggak ada. Oh, nggak ada. Pressure-nya karena aku sama Mas Yandi pas ngobrol pertama tuh kita setuju bahwa kita melakukan ini untuk ceritanya, bukan satu sama lain, bukan mau ngebuktiin ke Mas Yandi, bukan mau ngebuktiin ke apapun. Kita pengen cerita aja gitu. Kalau aku rasanya pressure-nya lebih pressure ke dan aku yakin teman-teman dari gini. Aku ngerasa karena teman-teman dari cerita film itu sangat amat punya passion yang sangat besar untuk bercerita. Jadi mereka pun rasanya fokusnya ke cerita aja, nggak usah ke banyak hal kayak apa ya, kayak misalnya Yandi adalah seorang Yandi, produser kita Mita adalah seorang Mita, Ciko adalah seorang Ciko. Enggak, kita bareng-bareng mau bikin ini, mau bikin sesuatu yang bisa mungkin jadi tempat refleksi yang besar buat semuanya, karena di kita juga udah that's it gitu. Kalau aku pressure-nya lebih ke gimana kita bisa nyeritain cerita ini supaya bisa sejujur mungkin. Gitu. Kalau Manda sendiri mungkin ada nggak beban tersendiri? Tidak bohong. Kalau aku sebenarnya bebannya cukup besar sih. Ini pertama kali ya aku tuh syuting bareng sama aktor pemenang FFI. Kayak sebelumnya tuh belum pernah. Jadi ini kayak tapi nggak sih, awal-awal tuh lumayan pressure banget gitu. Waktu belum syuting ya, sebelum syuting tuh lumayan pressure banget sampai akhirnya kita memasuki fase itu loh. Reading apa namanya? Camp reading. Jadi sempat ada camp reading di mana kita tuh kayak dinepin 5 hari. Dinepin 5 hari untuk benar-benar intense reading gitu. Sebelum itu aku pressure banget. Sampai Ciko kayaknya lumayan tapi sebelum itu lumayan pressure banget sampai aku tuh jadinya nggak bisa jujur sama perasaan aku jadi nggak nyaman, jadi berasa kayak aku tuh harus membuktikan nih kepada aktor hebat ini dan juga Mas Yandi gitu kan, kayak harus kayak ada rasa pembuktian gitu. Yang akhirnya aku disadarin, akhirnya kita ngobrol sama Ciko sama Mas Yandi juga kayak beneran heart to heart aja, beneran get to know each other to the personal level gitu. Sampai akhirnya aku nyaman dan memang jadi. Terus tiba-tiba setelah pertemuan itu jadi malah jadi enak banget, lancar banget, jadi enak gitu. Tapi sama sih yang kayak Ciko bilang gitu, kalau di sini tim dari cerita film, Mas Yandi, Kamita, dan semua pemain yang terlibat tuh sama sekali nggak ada apa ya? Jarak. Sebenarnya
kalau jarak tuh kurang tepat kali Iya, ya, tapi bukan lebih jarak. ke nggak ada pengen impress satu sama lain. Oh, nggak- iya. Intinya kita rasanya tuh mengabdikan ini untuk Untuk filmnya. filmnya gitu. untuk Oh. ceritanya. Untuk Iya, aku kemarin sempat lihat tuh video pas kalian selesai syuting. Itu Oh. wah terharu banget karena kayak bahkan sampai ada yang nangis juga Iya. gitu kan. Jadi kayak aku ngeliat oh seheartwarming ini ya Iya, gitu benar-benar. kondisinya. Dan sorry aku nambahin sedikit aja. Terus gue jadi malah ngerasa setelah si camp reading itu malah jadi ngerasa kalau bebannya tuh hilang, malah jadi Oh. ngerasa kayak mau apapun nanti hasilnya, yang penting prosesnya ini udah sangat menyenangkan, Oh. udah sangat membekas dan ya udah itu udah cukup buat gue gitu. Jadi itu sih. Oke nih sebagai pemeran utamanya menurut kalian apa pesan yang bisa kita ambil setelah kita menonton film ini? Mau duluan Manda, jadinya nanti nggak ini. Sok duluan. Ya yang tadi sih ya, yang tadi kita udah sempat bilang juga kalau misalnya jangan pahit yang lo bilang tadi ya nggak sih? Kalau misalnya keluarga tuh bisa saling support, bisa saling apa ya? Memikul bareng. bersama. Iya, nopangnya bareng Oh. gitu. Dan apapun jangan dijadiin beban, berusaha cari jalan keluar. Dan yang jelas ya jangan seperti bercanda. Harus punya sosok Maureen lah dalam Iya hidup ya. betul. Nggak, tapi kalau aku ngerasanya apapun apa ya? Aku jujur nggak tahu orang bakal dapetin apa dari sini. Tapi kalau aku sendiri dapat hal yang tadi udah Manda omongin dan intinya semoga film ini bisa menjadi tempat refleksi aja gitu. Tempat refleksi yang bukan kayak diajarin sesuatu Benar. atau di keluarga tuh harusnya begini, keluarga tuh harusnya begitu. Bukan. Oh ini bukan itu. Gitu. Tapi yang kayak Ciko alamin tadi, yang Iya. udah ada di Kepala, subconsciousnya bisa keluar. Bisa keluar. semua gitu. Oke, Itu sih. pertanyaan terakhir. Kita bisa nonton film Satu Kakak Tujuh Ponakan itu mulai kapan dan sebutin alasannya kenapa kita harus nonton film ini. Apa? Kedengeran dulu. Nggak jadi. Filmnya bisa ditonton tanggal 23 Januari 2024 di bioskop. Kenapa harus nonton? Karena apa ya? Enggak, bener deh. Ini tuh sangat susah untuk dijelaskan. Karena rasanya nggak mau. Di perasaan, aku cuma ngerasa seneng bisa berbagi ini. Ayo kita berbagi bersama-sama karena pada saat prosesnya film ini sangat bikin aku jadi belajar banyak, tapi belajar bukan diajarin, tapi belajar karena nemuin sendiri, karena terinspirasi dari ceritanya. Jadi tapi ini personal buat aku, jadi buat aku nonton aja kalau punya waktu. Bingung, nggak mau maksa soalnya rasanya. Benar. Aku juga sama sih. Nggak, kan belum. Kalau dari aku harus nonton karena di sini tuh mungkin kalian akan merasakan hal-hal yang sebelumnya belum pernah kalian rasain. Kayak banyak, kalau aku sendiri pas nonton tuh banyak perasaan-perasaan yang muncul yang sebelumnya mungkin aku tutupin, nggak pernah keluar. Tapi di sini akan banyak sekali emosi yang mungkin kalian akan rasakan. Jadi it's a good experience. Ya. Apakah harus menyiapkan tisu? Pakai kaos juga nggak apa-apa sih. Terserah itu mah terserah. Soalnya Outputnya bisa beda-beda ya. bener. Oke, itulah tadi obrolan kita sama Ciko dan Manda tentang film Satu Kakak Tujuh Ponakan. Aduh, nggak sabar banget jujur mau nonton karena kayaknya ini bener-bener kayak dari hati. Oke, terima kasih Ciko dan Manda untuk obrolannya hari ini. Oke, so bye-bye. Popbella sign out. Bye. Terima kasih teman.